wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Hidup Sehat, acara kita tunggu-tunggu. Nah, tadi ada tayangan mengenai manfaat dari sendawa nih. Nah, hari ini pemirsa makan apa nih? Makan nasi kuning, nasi uduk, atau nasi goreng, atau nasi-nasi lainnya, Dokter Akos? Makan apa pagi ini? Oh, sorry. Saya orang luar, orang Manado. Jadi saya tidak biasa makan nasi. Oh, Manado apa? Indonesia ya? Indonesia dong. Tentu makan nasi dong. Dokter Sasa makan apa? Aku juga makan nasi putih hari ini. Nasi putih. Pagi ya. Orang Indonesia kan biasanya belum makan kalau belum makan nasi, termasuk saya juga. Setuju banget. Dan ternyata ada berbagai pilihan jenis nasi. Betul. Ada warna-warni tuh. Nasi putih, nasi merah, nasi hitam, coklat, merah, kuning, hijau. Belum tentu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah nasi putih ini berguna juga bagi kesehatan? Ada dampak buruknya atau tidak? Itu dia. Kali ini kita akan membahasnya nih semua jenis nasi ya. Bersama dengan dokter kece kita hari ini, Dokter Maria Haryono, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Maria. Apa kabar? Luar biasa ya. Nah, pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai semua nasi, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nasi adalah makanan pokok kebanyakan masyarakat Asia. Memiliki cita rasa manis, nasi bisa disandingkan dengan berbagai jenis lauk, baik itu daging ataupun ikan, juga sayuran. Bagi masyarakat tanah air, baru dikatakan makan jika sudah menyantap sepiring nasi, bahkan lebih. Apalagi bila disajikan dalam kondisi hangat dengan tambahan lauk yang menggugah selera, dijamin tak akan cukup sepiring nasi saja. Nah, uniknya, meski termasuk sumber karbohidrat yang tergolong berat, namun masyarakat kita biasa mengkonsumsi butiran putih yang padat ini mulai pagi hari dengan berbagai varian olahan seperti nasi goreng, nasi kuning, atau nasi uduk. Nasi tersedia dalam berbagai jenis, di mana fisiknya bisa dikenali dari warna nasi itu sendiri. Ada nasi putih, nasi merah, hitam, bahkan berwarna sedikit transparan yang dikenal sebagai nasi shirataki. Soal enak itu selera, namun jenis nasi ini memberikan pilihan pada masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh. Nasi putih termasuk yang paling murah, enak, dan mudah diolah, sehingga siapapun mudah mengkonsumsinya. Berbeda dengan nasi merah, coklat, atau hitam yang cenderung bertekstur keras, padat, dan rasanya tak semanis nasi putih. Jenis nasi yang kini banyak digandrungi adalah shirataki. Memiliki tekstur lebih kenyal menyerupai mie, tapi nasi shirataki rasanya agak tawar. Nah, pemirsa, sumber energi tubuh ini sama-sama mengenyangkan. Namun, apakah kandungan nutrisinya sama? Sebetulnya, mana yang lebih sehat? Nasi putih, merah, coklat, hitam, atau nasi Jepang, atau juga basmati? Dan berapa takaran yang tepat? Simak informasi lengkapnya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, itu tadi pemirsa mengenai berbagai jenis nasi. Di depan kita sudah ada juga berbagai jenis nasi nih. Ada pertama, nasi putih. Oke. Kesukaan banyak masyarakat Indonesia, termasuk saya ya. Benar, ini pasti udah tahu ya. Tuh, ada nasi yang, nasi hitam. Benar ya, nasi hitam. Oke. Terus ada nasi merah. Oke. Itu Dokter Sasa, nasi apa tuh? Ini nasi coklat nih. Nasi coklat ini agak-agak kayak butek gitu ya, emang ya. Oke. Selanjutnya di sini ada nasi shirataki. Di antara nasi-nasi ini nih, yang mana sih yang paling bagus dikonsumsi bagi kita semua? Iya. Nah, Dokter Maria, kita bahas nasi nih, Dok. Fakta mitos pertama, dokter, nasi putih ini dapat menyebabkan diabetes, Dok. Fakta atau mitos? Ini mitos. Ya, jadi mitos. Kalau sampai nasi menyebabkan diabetes, rasanya nasi udah ditarik ya, udah nggak boleh dikonsumsi. Nasi putih. Nasi putih juga enggak. Jadi sebenarnya penyebab diabetes adalah memang karena faktor pola hidup kita. Pola makan, kurang exercise, ditambah lagi mungkin ada faktor-faktor lain seperti genetik gitu ya. Tapi bukan kemudian kita semua orang yang makan nasi putih kemudian jadi diabetes, ini enggak. Jadi balik lagi tergantung dengan porsi dan juga faktor lifestyle yang lain. Dan juga asupan karbohidrat yang lain dong gitu ya. Jadi bukan melulu karena nasi putih. Oke, masih terkait dengan nasi putih, dokter. Katanya banyak makan nasi putih bisa bikin gemuk atau obesitas. Fakta atau mitos? Oh, itu fakta. Namanya banyak gitu.
Iya, betul. Ya. Banyak atau sedikit bisa bikin obesitas juga? Kalau nasi putih? sedikit juga enggak, karena sebenarnya tubuh kita kan tetap butuh karbohidrat. Nah, yang kebetulan yang paling sering kita konsumsi itu dari nasi putih. Kalau hanya sedikit dan cukup sesuai dengan standar nutrisi tubuh kita masing-masing, harusnya ini tidak menimbulkan obesitas. Tetapi kalau banyak, over, sepiring penuh, 3 kali makan bahkan lebih, ya otomatis pelan-pelan ini disimpan sebagai cadangan tubuh kita dan disimpannya berupa lemak, jadilah obesitas. Iya Ya, dong, betul. setuju dok. Terkait nasi putih lagi nih dok, banyak juga masyarakat yang penasaran ya dok, kebenarannya katanya ini lebih bagus nasi putih yang dingin dibandingkan dengan nasi hangat. Ini Wow. fakta atau mitos dokter? Ya. Tapi jangan dijawab dulu, pemirsa, kita akan tahu jawabannya saat lagi, tetap di Hidup sehat. Tadi pemirsa, beberapa makanan pokok dari berbagai negara, bukan hanya nasi, tapi ada jagung, gandum, sorghum, dan lain-lain ya. Tadi Iya. kita ada pertanyaan fakta mitos yang belum terjawab nih dokter Eklas. Iya. Mengenai nasi dingin yang katanya lebih baik daripada nasi panas, dokter. Bener. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos, Jadi dokter? sebenarnya fakta. Fakta. Tapi ada tapinya dalam hal gini, kalau sudah dingin itu biasanya ada penelitian yang mengatakan dia lebih resisten, jadi nggak terlalu dicerna di saluran cerna kita. Dampaknya ada potensi menurunkan indeks glikemik. Biasanya kan orang-orang yang diabetes gitu ya atau kencing manis disarankan mengonsumsi makanan yang indeks glikemiknya rendah. Jadi salah satu solusi kalau makan nasi, nasinya didinginkan. Tapi kan nggak enak sebenarnya makan nasi didinginkan. Jadi banyak solusi lain dengan cara menakar. Paling bener sih ya ditakar Ditakar porsi ya, karbohidratnya termasuk nasi. Iya, betul. Jadi yang pasti nasi putih juga baik. Yang penting ada ukurannya, ada takarannya, gitu Yang dokter ya? paling penting takarannya. Iya. Oke dokter, fakta mitos selanjutnya. Katanya kalau nasi dihangatkan berjam-jam di manajer, 12 jam misalnya, itu berbahaya katanya bagi kesehatan tubuh. Fakta atau mitos dokter? Ya, ini fakta. Faktanya asal tidak basi sebenarnya. Jadi disimpan berjam-jam, entah itu di dalam magic jar ataupun di suhu ruangan. Kalau sudah berubah warna, berubah ada aroma, ini berarti kan ada pertumbuhan bakteri. Ya. Jadi berbahayanya lebih terutama karena untuk saluran cerna, jadi mudah sakit perut, jadi diare dan lain-lain. Ke bakteri yang timbul ya dok. Betul ya. sekali. Jadi harus fresh ya. Sekarang kita beralih ke nasi merah. Nasi merah. Katanya nih nasi merah ini bermanfaat untuk menjaga keseimbangan produksi sel darah merah nih dokter. Fakta atau mitos? Mitos. Jadi gini. Karena warna merah, jadi sel darah merah Iya, ya? biasanya orang identik gitu ya, warnanya merah, jadi ininya ke Sel sel darah darah merah. merah. Tapi sebenarnya gini, di dalam nasi merah ini, nasi yang lain pun juga sama ya, tetap mengandung ada sedikit zat besi. Biasanya zat besi dihubungkan dengan pembentukan sel darah merah, tetapi sayangnya nasi bukan pilihan yang baik untuk menjaga sel darah merah karena masih ada pilihan-pilihan bahan makanan sumber yang lain untuk zat besi terutama. Apa aja tuh dokter? Ya, Untuk bisa zat daging besi, merah, ya. kemudian kadang-kadang kalau ini ati ayam juga mengandung zat besi gitu ya. Ini juga mengandung vitamin B yang biasanya vitamin B itu berperan untuk membentuk gitu ya, proses membentuk vitamin sel darah Sel merah. darah merah. Tetapi ya sekali lagi bukan pilihan yang utama karena masih banyak Pengobatan pilihan yang utama lain. bukan ya? Iya, betul. Setuju dokter. Oke, selanjutnya mengenai nasi merah. Katanya nasi merah lebih banyak serat ya daripada nasi yang lain. Fakta atau mitos? Fakta. Udah sampai nggak tahan gitu ya, mau bilang fakta banget. Jadi gini nih dokter Eklas, kan depan kita tuh ada nasi coklat, merah, merah sama hitam gitu ya. Ada nasi putih. Nah semakin berwarna seperti ini dengan catatan warnanya warna memang datang dari sononya yang alami. Ini memang kandungan seratnya pasti lebih tinggi. Oh. Bedanya kalau nasi coklat itu diolahnya, jadi kalau kita pernah tahu dedak gitu ya, lapisan dalam dedaknya itu masih ada, jadi otomatis seratnya jauh lebih banyak daripada kalau kita makan nasi putih. Demikian juga nasi merah dan nasi hitam. Kalau nasi merah dan nasi hitam memang jenisnya yang kandungan antioksidannya juara. Jadi nasi merah bahkan dikatakan bisa 10 kali kandungan antioksidannya dari nasi ini nih coklat red rice gitu ya. Nasi hitam juga otomatis kandungan antioksidannya juga bagus. Ya, antioksidan tinggi ya. Baik. Fakta mitos yang berkaitan dengan nasi hitam nih, dokter nih. Katanya nih konsumsi nasi hitam itu baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh nih dok. Fakta atau mitos? Bisa fakta. Oke, saya jawabnya fakta aja. Fakta. Kenapa gini? Karena nasi hitam ini sebenarnya merupakan sumber energi.
Tetapi bukan berarti kita nggak boleh makan nasi putih. Intinya kalau energi kita cukup, harusnya daya tahan kita juga pun terjaga. Selain itu, nasi hitam tadi ada antioksidannya, Betul, antosianin tadi. Jadi ini juga otomatis menangkal radikal-radikal bebas yang datang dari luar ataupun dari dalam tubuh kita sendiri. Lalu ada lagi kaya akan serat tadi ya, udah kita bahas. Ada zinc, ada iron, kemudian mineral-mineral yang lain, vitamin yang lain juga terkandung di dalam nasi merah, nasi hitam. Nasi merah pun juga sebenarnya demikian. Jadi tetap kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita kalau energi kita cukup. Tapi memang ingat ya, ada yang namanya pola gizi seimbang. Jadi makanan kita nggak boleh melulu dari karbohidrat, nggak boleh melulu dari nasi. Dari nasi. Nah, bedanya nasi hitam sama ketan hitam? Oh, jenisnya, jadi lebih itu ya, biasanya lebih sticky kalau nasi Tapi sama ketan. fungsinya atau gimana, Dok? Sama-sama sumber karbohidrat. Sama-sama Oh. karbohidrat. Karena kalau diet nggak ada bedanya ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip banget. Oke, dokter, ini menarik banget. Beberapa bulan terakhir saya sangat suka nih, saya mengkonsumsi ini nih, nasi shirataki. Wow, hebat Kata banget. mitosnya katanya, dokter, selain rendah kalori, mengkonsumsi nasi shirataki bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi gini, shirataki itu kita harus luruskan dulu nih. Jadi shirataki ini sebenarnya bukan kategori dari beras gitu ya, bukan dari padi, tetapi sebenarnya dari umbi-umbian konjak yang diolah mirip jadi ini. Jadi kan orang happy gitu ya kalau mirip nasi putih, tetapi biasanya kalau yang pengen cari rendah kalori memilihlah untuk makan nasi shirataki gitu ya. Nah, sebenarnya shirataki ini merupakan sumber serat, salah satu sumber serat yang baik. Jadi seratnya tinggi, makanya kalau makan shirataki biasanya lebih kenyang gitu ya. Karbohidratnya juga lebih rendah dari nasi putih. Jadi kalau serat yang tinggi itu otomatis akan membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam badan kita. Setuju. Tanda seru ya, Apa, bukan hanya serat dari shirataki aja. Jadi semua serat intinya bagus untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam badan kita. Oke, baik. Dokter nih, di antara berbagai macam banyak makanan pokok nih, salah satunya adalah nasi ini. Nah, sebenarnya ini baik nggak sih, Dok, atau buruk nggak sebenarnya bagi kesehatan? Gitu. Secara keseluruhan dari nasi-nasi baik ini ada sekali. yang baik, Jadi konsumsilah nasi sebagai salah satu pilihan sumber karbohidrat kita. Tapi ingat ya, badan kita nggak hanya perlu nasi, atau badan kita nggak hanya perlu karbohidrat, tapi perlu nutrisi yang lain, jadi harus diseimbangkan. Jadi ayo mulai obah, kalau misalnya biasa makan nasi sepiring, isinya nasi semua, di pinggir-pinggirnya hanya hiasan, sekarang mulai diubah, makan nasinya, porsinya dikecilkan. Ya. Yang Apapun disarankan, itu nasinya ya. iya, yang disarankan berapa sih, Dok, porsi ideal? Porsi ideal, nah itu Sehari. pertanyaan yang baik banget. Jadi sehari itu kan kita butuh yang namanya, kita ngomongnya karbohidrat. Karbohidrat butuh sekitar 50% untuk gampangnya. Nah 50% sisanya dari bahan makanan yang lain. Jadi kalau misalnya masuk di piring, ya kan? Setengahnya? Enggak dong, seperempat aja cukup. Seperempat piring aja cukup. Kalau dihitung berapa gram, biasanya berbeda orang, beda laki-laki, beda perempuan, beda postur tubuhnya gitu ya. Biasanya memang takarannya sedikit bervariasi, tapi sebagai gampangnya kira-kira lah seperempat piring setiap kita makan itu datangnya dari karbohidrat. Salah satunya nasi. Baik, jadi seperempat dari piring Anda adalah karbohidrat ya, seperempat aja. Baik. Oke, mau nasi, kentang ya bisa menjadi pilihan ya. Boleh banget. Pokoknya karbohidrat ya. Boleh banget. Oke, Dokter Maria. Dr. Maria. Intinya makanan pokok kita sehat, bukan berarti warna-warni ada sehat atau tidak, tapi porsinya tetap terjaga. Betul Ya, sekali. baik, Dokter Maria, terima kasih banyak, Terima kasih, informasinya Dokter. sangat luar biasa. Oke. Selanjutnya Dokter Ekhlas, Ya. kita akan membahas tentang kemarin tuh ya sempat viral kan ya. Apa tuh? Apa tuh? Ada seorang pengemudi mobil ini nayang dia tuh melawan arah, nekat melawan arah, katanya tuh demensia. Nah, sebenarnya bagaimana sih demensi itu, cara pencegahannya bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat.